Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggir Syakbar, NIM 21018024, akan membahas tentang masyarakat digital dalam perspektif media sosial dan pemasaran online dalam mata kuliah A4 Media Sosial dan Pemasaran Online. Sebelumnya, ini kalimat pengantar dari pembahasan saya. Dunia telah berubah secara drastis dengan muncul teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi ini telah memicu transformasi yang besar dalam cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Masyarakat digital sebagai produk dari evolusi ini telah menjadi fokus utama dalam berbagai bidang, khususnya dalam pemasaran online dan media sosial. Yang pertama, pendahuluan. Apa sih itu masyarakat digital? Masyarakat digital merujuk pada kelompok individu yang terhubung dan berinteraksi secara online melalui platform digital seperti internet, media sosial, dan aplikasi seluler. Contohnya, banyak masyarakat digital yang sekarang nggak perlu susah-susah untuk menghubungi rekan atau saudaranya yang jauh, bisa melalui platform digital, contohnya WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Mereka membentuk komunikasi virtual yang berbagi informasi, ide, pengalaman secara real time. Definisi singkatnya mungkin gini, masyarakat digital adalah kelompok individu yang menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Yang kedua, peran teknologi tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, perangkat mobile, dan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk dan memfasilitasi masyarakat digital. Ada 4 era di mana evolusi masyarakat digital terjadi. Yang pertama, era pra-digital. Sebelum munculnya internet dan teknologi digital, komunikasi antar individu terbatas pada metode tradisional seperti surat, telepon, dan televisi. Interaksi sosial umum terjadi dalam lingkungan fisik. Itu yang terjadi di era pra-digital. Kemudian, yang kedua, era digital awal. Munculnya internet pada tahun 1990-an membuka era baru. Konektivitas dan interaksi digital, email, forum online, dan situs web menjadi platform utama sarana untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Yang ketiga, itu di era media sosial. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok yang viral sekarang ini, ada YouTube, muncul pada awal tahun abad ke-21. Memungkinkan interaksi yang lebih real time dan personal. Masyarakat digital berkembang pesat membentuk komunitas online yang luas. Yang keempat, era mobile first. Peningkatan penggunaan perangkat mobile telah mengubah cara mengakses informasi dan berinteraksi. Kemudian, peran teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang sering kita singkat sebagai TIK memainkan peran yang sangat-sangat penting dalam membentuk masyarakat digital. TIK memungkinkan individu untuk terhubung satu sama lain, berbagai informasi secara berkolaborasi secara real time. TIK juga memungkinkan akses berbagai layanan dan sumber daya digital, memperluas cakrawala pengetahuan dan peluang. Yang pertama itu akses informasi. TIK menyediakan akses mudah ke informasi dari berbagai sumber, memperluas pengetahuan dan pemahaman individu. Yang kedua itu ada komunikasi digital. TIK memfasilitasi komunikasi jarak jauh, menghubungkan orang-orang di seluruh dunia dan mempermudah kolaborasi lintas batas. Yang ketiga itu e-commerce dan bisnis. TIK mendukung perdagangan online dan transaksi bisnis, membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Selanjutnya ialah peningkatan penggunaan perangkat mobile.
dalam penggunaan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Penggunaan perangkat mobile telah menjadi prioritas utama, meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir, mengubah cara orang mengakses informasi, berkomunikasi, berinteraksi online. Ini memiliki dampak yang besar pada masyarakat kita. Yang pertama itu akses cepat. Ini kemudahan yang dapat didapatkan kalau kita menggunakan perangkat mobile. Yang pertama itu akses cepat. Perangkat mobile memungkinkan akses mudah dan cepat ke informasi, layanan, dan platform online kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu interaksi personal. Aplikasi mobile memfasilitasi interaksi yang lebih personal dan real time, meningkatkan konektivitas dan keterlibatan masyarakat digital. Yang ketiga itu e-commerce mobile. Perangkat mobile telah mendorong pertumbuhan e-commerce mobile dengan semakin banyak orang berbelanja online melalui smartphone dan tablet. Contohnya itu di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop sekarang. Peran media sosial dalam masyarakat digital. Media sosial telah menjadi kekuatan yang domain dalam masyarakat digital, membentuk cara kita berinteraksi, berbagai informasi, mengkonsumsi konten. Media sosial telah menciptakan komunitas online yang luas, memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat dan nilai yang sama. Yang pertama itu ada interaksi sosial. Kita bahas interaksi sosial. Media sosial memfasilitasi interaksi sosial, memungkinkan individu untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas online yang kita tidak pernah terbayang kalau kita bisa join. Yang kedua itu pembagian informasi. Media sosial telah menjadi platform utama untuk berbagi informasi, berita, konten, dan mempercepat penyebaran informasi dan ide-ide yang mungkin kita nggak tahu kalau kita nggak menggunakan media sosial. Yang ketiga itu ada diskusi dan debat. Media sosial memungkinkan diskusi dan debat terbuka melalui pertukaran ide dan perspektif yang beragam. Yang keempat ada gerakan sosial. Media sosial telah menjadi alat penting dalam gerakan sosial, memungkinkan orang-orang bersatu dan menyuarakan pendapat mereka. Apa sih strategi pemasaran online di era masyarakat digital? Di era masyarakat digital, strategi pemasaran online telah menjadi semakin penting untuk mencapai target pasar dan menuju mereka. Pemasaran online memanfaatkan platform media sosial sebagai mesin pencari alat digital lainnya untuk menjangkau audiens yang luas dan membangun hubungan yang bermakna. Mungkin di sini ada 4 strategi dari pemasaran online di era masyarakat digital. Yang pertama itu pemasaran konten. Artinya membuat dan berbagi konten yang bernilai untuk menarik dan melibatkan audiens. Yang kedua itu optimasi mesin pencari. Banyak sekarang sudah mesin pencari, contohnya di Google, Firefox, Yahoo. Mungkin kalau di apps itu ada Safari. Meningkatkan visibilitas situs web di mesin pencari untuk menarik komunitas organik yang mengikuti dan masuk ke media sosial. Membangun kehadiran di platform media sosial yang berinteraksi dengan audiens dan mempromosikan produk atau layanan. Keempat ada pemasaran online, menggunakan email untuk membangun hubungan dengan pelanggan, promosikan penawaran. Kesimpulan dari keseluruhan ialah masyarakat digital terus berkembang dan berevolusi dengan kecepatan yang luar biasa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang yang sangat luas untuk berinteraksi, komunikasi, dan mendapatkan akses informasi. Media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dan berbagi informasi. Sementara strategi pemasaran online telah menjadi semakin penting untuk mencapai target pasar dan yang pertama itu ada 3 poin. Yang pertama itu namanya adaptasi. Individu dan organisasi perlu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam masyarakat digital untuk tetap relevan dan sukses. Yang kedua itu ada etika digital. Penting untuk kita mempromosikan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan etis dan menjaga privasi dan keamanan data. Yang ketiga itu ada potensi masa depan.
Masyarakat digital menawarkan peluang besar untuk inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Mungkin sekian pemaparan dari materi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.